Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya teman-teman ya? Sehat semua. Saya udah lama nggak upload bahas by voice itu untuk Painet tuh atau project lain, karena memang jujur aja teman-teman, kemarin-kemarin tuh ada beberapa hal yang ya biasalah kalau urusan offline yang memang sudah menjadi habit sejak dulu ya, memang itu kewajiban, jadi agak sedikit banyak ya pengaturan-pengaturan yang memang mau tidak mau mengurangi daripada waktu-waktu yang seharusnya saya bisa record gitu lah. Banyak urusan lah ke sana kemari yang saya rasa ya sudah mau tidak mau kan ada waktu ya saya coba, tapi bukan berarti tidak melepaskan pantauan daripada grup ya, kemudian project dan sebagainya ya, sesempatnya saja. Oke, baik teman-teman, kali ini ya, ini ada sebenarnya di dashboard dashboard aplikasi Pi Network itu ada yang baru yang akan saya coba kupas ya. Jadi kita kita ulas ya sama-sama, kita pelajari sama-sama, tapi mungkin next video setelah ini baru itu. Dan sebelumnya ini saya ingin memberikan satu fakta ya, di mana ada 10 ya, ada 10 yang disalahpahami ya tentang Pi Network. Ini adalah salah satu fakta yang diambil dari white paper juga yang memang sudah terrealisasi, dan ini hanya sebagai ini aja teman-teman, buat teman-teman mungkin sebagai pionir yang merasa jangan-jangan benar kata orang, isu nih Pi Network begini begini begini. Nah, ini sebenarnya banyak misconception ya. Jadi pemahaman konsep tentang Pi yang salah. Ini ada 10 macam ya, yang harus kita ketahui bagi para pionir, di mana sebetulnya saya senang sekali kalau ketemu dengan pionir. Pionir itu kalau misalkan saya nanya nih, gimana Pi Network sudah di sell atau belum, wah di hold segala macam, itu saya senang dengar ya, karena memang ya seperti gini, lagi-lagi kalau masalah urusan kebutuhan itu tetap di atas segalanya ya. Tapi bagi yang mampu menahan itu, saya senang dengarnya, ini luar biasa ya. Artinya ada sesuatu yang memang nanti pada saatnya itu akan terbukti ya, penahanan itu atau hold itu akan terbukti. Oke, kita lanjut ke 10 misconception about the Pi Network ya. Ini dibongkar dengan white paper katanya begitu. Yang pertama adalah mengatakan bahwa Pi Network itu unlimited ya, supply-nya tidak ada supply katanya. Nah, ini pemahaman yang salah. Kalau yang mengikuti channel saya dari awal juga jelas ya, bahwa supply maksimumnya adalah 100 miliar pi ya. Jadi teman-teman artinya sudah yang memahami bahwa ini unlimited itu salah memahami ya, karena memang jelas bahwa maksimal supply 100 miliar. Oke. Dan ya ini, dan di bawahnya ini kan unclaimed Pi get burned. Jadi artinya Pi yang tidak terklaim ini akan dibakar ya. Apakah itu melalui akun yang tidak terverifikasi, apakah mungkin yang tidak ya, intinya yang tidak memenuhi persyaratan itu akan di burn ya. Oke. Kemudian yang kedua, mining will last forever ya. Ini juga salah lagi katanya. Jadi katanya penambangan itu akan terus berjalan selamanya, itu salah. Jadi Pi Network ini tidak akan berjalan selamanya, tetapi yang jelas ya, setiap bulan penambangannya melambat. Gitu teman-teman. Ya, di sini mining slows each month. Jadi pelambatan penambangan ini setiap bulan. Jadi makanya kan ada rate penambangan tiap bulan menurun terus, mengecil terus. Nah, hingga akhirnya nanti habis. Berapa lama dan sampai berapa tahunnya kita nggak tahu, karena tergantung daripada banyak sedikitnya komunitas yang menambang itu ya. Karena memang maksimal supply-nya patokannya kita udah tahu, udah jelas seperti itu, tergantung yang aktifnya komunitas berapa banyak kan gitu. Oke, kemudian yang ketiga, Pi is centralizing, the core team is control it, temporary during enclosed mainnet. Jadi di sini katanya core team mengontrol semuanya tersentralisasi. Betul, sebelumnya memang seperti itu, dan mungkin ada bagian-bagian atau part-part tertentu sampai saat ini masih dikontrol, karena kalau tidak seperti itu tidak akan termanage dengan baik, tertata dengan rapi. Namun di sini Pi is passing into full decentralized. Jadi di sini Pi ini memang fase di mana
menuju desentralisasi. Jadi di mana saat ini adalah masih dalam posisi menuju full desentralisasi ya. Jadi seperti yang di white paper sampaikan bahwa memang ada prosesnya, makanya kan ada enclosed mainnet, ada apa tahapannya jelas ya. Nanti setelah selesai clear semua ya kan, saat ini saya sampaikan selalu di video saya bahwa mainnet itu saat ini adalah kita anggap unclear ya, tidak selesai, belum selesai ya. Jadi artinya apa? Masih banyak aplikasi yang belum diluncurkan, terlalu banyak, intinya banyak banget, bukan hanya bidang aplikasi atau utilitas, tetapi beberapa hal yang perlu core team selesaikan. Jadi kalau kita nuntut saat ini harga harus besar dan sebagainya, come on, this need time, this need more time. Artinya begitu. Jadi kita masih butuh banyak waktu ya, butuh banyak core team dan komunitas masih butuh banyak waktu gitu loh teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa seperti project lain bahwa udah selesai segala macam bla, karena memang ini dibentuk betul-betul semua, termasuk daripada komunitas dan developer daripada utilitasnya itu betul-betul real human. Itu yang melambatkan itu sebetulnya, memperlambat proses itu. Beda dengan yang memang asal jeplak. Artinya asal jeplak itu mau itu yang mengelola hanya satu tim saja, misalkan tim 5 orang tapi ngelolanya tim daripada komunitas, misalkan mengelolanya ribuan akun segala, itu kan fake semua ya, pakai robot lah apa segala macam. Tapi kita kan enggak. Ini yang membuat lambat sebetulnya kalau kita pahami perjalanan Pi Network ini adalah betul-betul didesain project ini real semua, baik itu komunitas, baik itu utilitas, pengembang utilitasnya ya. Ibarat kata perusahaan ini pemiliknya siapa? Bukan hanya satu orang, tapi bukan hanya desain daripada robot. Jadi misalkan ada 3 robot, 5 robot yang milik cuma satu orang, bukan hanya seperti itu. Tapi memang di sini pakai KYC juga. Ya, makanya kan ada kalau untuk perusahaan atau utilitas melalui KYB saat ini. Nah, ini disaring semua. Dan itu nanti akan dilepas total pada saatnya nanti ketika sudah clear, itu udah decentralized. Jadi sekarang ada part-part tertentu yang memang masih tercentralized. Jadi teman-teman kalau yang mengetahui project bukan hanya Pi ya, project yang lain kripto ada beberapa memang yang tapi belum bisa dilepas karena memang perlu maintain, perlu peningkatan, perlu penyempurnaan sampai saat ini. Pi Network seperti itu ya. Jadi sampai saat ini Pi Network masih ada part-part tertentu, bagian-bagian tertentu yang masih tercentralized. Jika tidak seperti itu ya tidak akan selesai. Jadi untuk selesai ini sampai menuju full decentralized butuh penyelesaian dari core team kan gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, Pi is full of fake account and bot katanya gitu ya. Jadi ada yang mengatakan di luar sana bahwa Pi itu adalah akun palsu dan bot. Jadi intinya scammer segala macam. Nah, ini enggak, karena memang kita menemukan adanya KYC yang terverifikasi untuk menjadikan manusia yang bermigrasi kepada Pi Network blockchain ya, di blockchainnya Pi Network yang sudah mainnet. Ini memerlukan pintu yang namanya KYC dan KYB. Nah, ini kan. Jadi yang tidak terverifikasi ya mohon maaf. Di sini tegas kan gitu. Tidak ada toleransi, tidak ada apanya. Ya udah, misalkan karena kami butuh komunitas, kamu begini-begini padahal bot misalkan. Enggak seperti itu, enggak bisa. Ini aturan ya aturan. Ya saklek ya. Nah, ini yang keempat, misconception yang keempat. Kemudian misconception yang kelima adalah why isn't Pi on major exchange like Binance. Di sini kan mengatakan kemarin bahwa Pi Network katanya tidak mampu masuk ke Binance, Pi Network tidak mampu masuk ke Bybit dan sebagainya bla bla. Di sini already trading on OKX, Gate.io, BitGet ini juga salah satu red pertama ya. Bisa dikatakan peringkat pertama dunia untuk beberapa exchange tersebut, tetapi di sini bukan masalah red flag katanya, tetapi ini adalah strategi. Ya, kita nggak tahu strateginya, core team punya strategi tersendiri atau mungkin sudah ada kerjasama dengan yang lain ya, artinya dengan mungkin apakah sudah ada kesepakatan dengan Binance, kemudian mungkin Binance juga ada beberapa hal yang memang harus, ya itulah makanya kan gini, kalau saya melihat kenapa Gate.io, BitGet dan OKX ini harus menyertakan KYB-nya, yaitu saya bilang tadi, jadi betul-betul ini sah
betul-betul ini resmi, betul-betul ini aman melalui KYB. Kalau sudah lolos KYB berarti aman nih exchange. Nah, pertanyaan saya, ketika memang Bybit dan Binance tidak bisa memberikan KYB, ini kan pertanyaan besar. Gitu. Kalau misalkan memang mereka mau melisting daripada Pi Network, kenapa nggak berikan KYB-nya kepada core team? Kan gitu, simple aja. Nah, ini pertanyaan besar juga, bukan berarti ini, karena memang ada juga yang menyepelekan apa sih project baru misalkan pakai KYB. Gua exchange udah lama, gua nomor 1 di dunia segala macam, masa masih lu nggak percaya gitu? Tapi Pi Network tidak gentar dengan hal seperti itu. Artinya apa? Di belakang layar itu kita nggak pernah tahu, kasus per kasus beberapa tahun yang lalu kita pernah menemukan, bagi teman-teman yang sudah menjalankan lama ya di dunia, sudah berkecimpung di dunia kripto, tahu ketika ada kasus di exchange apa dan sebagainya, segala macam kejadian itu banyak banget. Nah, makanya hal-hal seperti itu bagaimana untuk bukan lagi meminimalisir tetapi membuang hal-hal yang negatif dan merugikan bagi komunitas. Ya, Pi Network berusaha dengan melalui KYB kan gitu ya. Jadi ini. Kemudian misconception yang keenam adalah lockup are a trap katanya. Yang mengatakan bahwa lockup katanya jebakan. Oh, gila apa ya? Jadi nggak ngerti orang ini. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan lockup itu adalah jebakan, no, bukan jebakan. Kalau kita understand bagaimana tentang skalabilitas terhadap satu project, apalagi ini project Pi Network ya. Di sini they stabilize the ecosystem and reward commitment. Jadi di sini untuk menstabilkan ekosistem dan komitmen daripada reward. Jadi kalau kan gini teman-teman, logikanya nggak usah melibatkan daripada developer atau pengembang atau mungkin exchange, teman-teman sendirilah. Teman-teman sendiri nge-hold sendiri gitu loh di wallet, nggak dijual, itu kan sama aja ya, nge-lock up sendiri gitu, simpen, nggak usah dijual, tunggu aja 5 tahun kemudian ketika naik kan apa yang dirasakan, artinya punya high value ya, itu kan artinya sama aja. Nah, namun di sini dibantu dengan strategi daripada core team. Ini yang banyak orang mengatakan bahwa lock up trap segala macam, enggak. Justru saya bersyukur melihat teman-teman banyak yang lock up setahun 2 tahun. Memang kalau masalah lagi-lagi kalau disangkutin ke kebutuhan nggak usah dibahas, semua orang juga tahu pengennya cepat kita punya value besar ya, kemudian kesejahteraan dan sebagainya, betul. Tetapi kan di sini kita bukan berbicara hanya dari faktor subjektif, tetapi kita secara objektif, market yang kita bicarakan, market yang kita obrolkan yang berhubungan dengan jutaan orang, puluhan juta, ratusan juta ya. Jadi artinya ada mekanisme pasar tersendiri. Kita nggak bisa asal mau segala macam ya. Tetapi yang jelas lockup ini adalah membantu kita kelak nanti. Yang penting, makanya selalu diawali dalam video saya, yang penting sehat ya, kemudian panjang umur ya, berkah semuanya. Artinya apa? Ketika suatu saat nanti kita mendapatkan pembuktian daripada lockup ini, ketika sudah unlock up ya, kita akan mengetahui value posisi di berapa dan ya selamat menikmati kan gitu. Oke, kemudian misconception yang selanjutnya adalah running node is too technical katanya. Jadi menjalankan node itu katanya terlalu banyak teknik ya, terlalu rumit, terlalu begini segala macam bla bla. Ya. Di sini faktanya adalah node itu bisa dijalankan oleh sebuah laptop saja, simple. Ya memang teman-teman bagi yang punya laptop silahkan. Namun memang node ini diperuntukkan bagi yang ready untuk non-stop ya, 24 jam, 7 hari ya, 30 hari, artinya non-stop. Ya diusahakan untuk penambangan piano ini kan memang tidak bisa seperti handphone. Kita handphone keluarin aplikasi atau mungkin ketika dicas kita matikan. Kalau untuk node itu tidak bisa, kita harus on terus. Nah, ini harus prepare untuk itu. Mungkin kita prepare untuk biaya penambahan daripada listrik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini jadi yang mengatakan bahwa terlalu banyak teknik, terlalu jelimet segala, enggak, cukup satu unit laptop juga selesai kan gitu. Nggak perlu rig, nggak perlu VGA yang high spec dan lain sebagainya, nggak terlalu. Kita punya laptop standar aja udah bisa ya untuk menjalankan node. Kemudian selanjutnya yang misconception ya, yang keberapa ini ya, ini ke-6, ke-7, ke-8, yaitu Pi has no real world use. Katanya Pi tidak bisa digunakan di seluruh dunia. Siapa bilang? Sekarang udah ya, teman-teman udah tahu lah, ada di exchange segala macam, kemudian pertukaran. Nah,
Ini masalah pertukaran juga, teman-teman. Saya selalu mengatakan bahwa kita coba berpikir bahwa kita menjalankan Pi Network ini beralih ke satu atau 2 tahun ke belakang. Anggap aja kita belum total mainnet, kemudian kita anggap saja kita belum merasakan yang namanya migrasi, ya sudah seperti itu kita, karena memang lagi-lagi saya bilang progresnya ini masih banyak ya, project ini masih panjang, butuh waktu. Jadi kita sabar saja. Kayak sekarang kalau misalkan ngotot kayak gimana juga apa segala macam, oke silakan, untuk saat ini Anda bebas berbicara apa namanya masalah bla 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 sampai ya bahasa terburuk pun ya silakan saja, nggak masalah, no problem, bebas saja. Tetapi yang pasti kita lihat nanti ya, kita lihat terutama posisi saya selalu menyampaikan bahwa persiapan untuk mempelajari teknologi, mempelajari AI, mempelajari apapun itu yang bersangkutan dengan ilmu pengetahuan ya, untuk masalah urusan ikhtiar kita di dunia ini, ya waktunya kalau memang ditargetkan di 2030 ini ada something big untuk dunia, ini kita hanya tinggal waktu 4,5 tahun berarti sampai saat ini ya. Gitu, artinya teman-teman dipersiapkan saja. Dan kalau untuk masalah Pi Network ya, jangan terlalu apa namanya yang menjadi tekanan kepada pikiran kita, pribadi kita itu rata-rata adalah yang pertama, harapan terlalu tinggi saat ketika open network kemarin itu harga tinggi, satu itu. Yang kedua, belum apa-apa kita udah ngomong berlebihan, baik itu mungkin ke temannya, ke tetangga segala macam. Berlebihan tuh artinya wah gue bakal beli mobil ini, wah gue apa sih macam. Jadi hal-hal yang belum pasti sudah diutarakan, ini yang banyak terjadi. Ketika orang lain yang mendengarkan itu butuh pembuktian, kita tidak bisa membuktikan itu, yang akan jadi problem. Itu banyak kasus-kasus seperti itu, bahkan sampai problem di keluarganya segala macam. Itu kan bukan masalah project yang salah, sebenarnya kita yang salah, pola kita yang salah, pemahaman kita yang salah, itu aja sebetulnya miss di situ gitu loh. Nah, karena memang ya maaf saya pernah mengatakan di satu video bahwa ya mau tidak mau kita harus akui banyak orang baru di kripto ini, di kripto Pi Network ini ya. Kalau untuk yang betul-betul dia mengalami kripto dari mulai lahirnya Bitcoin itu kan tidak terlalu banyak, tetapi yang ketika kita tahu membludaknya komunitas ini ya Pi Network ini kan, akhirnya yang dulunya awal backgroundnya mungkin hanya di BO, bisnis online yang pada prinsipnya investasi jangka pendek cuma 2 bulan 3 bulan selesai scam, kemudian nyari lagi, jalanin lagi BO 2 bulan 3 bulan scam, nyari lagi terus seperti itu. Nah, dari dunia seperti itu beralihlah ke bisnis, dia pikir sama mungkin dan lain sebagainya, dalam waktu singkat dapat keuntungan. No, ini gratis, ini tidak pakai modal. Makanya di white paper bilang kalau ingin cepat kaya jangan di Pi, ya cari yang lain, ya silakan kembali ke BO kan gitu. Ya. Jadi kalau untuk masalah penggunaan daripada Pi Network di dunia, jelas ini akan digunakan dan memang masih on progress, semua on progress ya, baik itu KYC, baik itu verifikasi, baik itu apapun itu masih on progress, kita tidak bisa pungkiri. Artinya kemarin open network itu saya lihat adalah ini merupakan satu syarat ya, satu syarat karena limit waktu di mana ketika menyangkut daripada legalitas kripto ini tidak bisa melebihi dari waktu kemarin Maret. Artinya gitu ya, Maret atau atau April ini mungkin maksimalnya. Jadi intinya Pi Network hanya menyelesaikan kewajiban itu saja untuk mendapatkan legalisasi, di mana bahwa total 100% sudah rampung untuk masalah urusan legalisasi dunia kripto, dan prasyarat mungkin nanti ada something ya untuk digunakan oleh dunia, tetapi batas waktunya itu harus dibuka jaringan mulai bulan kemarin kan gitu ya, dan mulai bulan Maret ya kemarin, seperti itu teman-teman. Jadi sementara kalau untuk ditanya rampung 100% itu sangat banyak yang belum. Nah di sini miss juga ya, di sini misconception juga dari teman-teman yang lain, seperti itu teman-teman. Jadi kita makanya saya mengajak teman-teman ya udah kita back dulu 1-2 tahun ke belakang, biarkan kalau untuk sistem berjalan dan di jaringan utama nggak masalah, karena memang itu harus menyelesaikan ya kewajiban daripada target-target yang harus dipenuhi oleh Pi Network, karena ini berhubungannya dengan apa? Dengan global, berhubungan dengan legalisasi daripada global dunia kripto kan gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya yang ke-9 ya, misconception the core team will abandon it. Ini katanya tidak.
Their fee unlock only if the community progress. Jadi fee mereka itu tidak akan dikunci hanya kepada komunitas yang berproses ya, artinya yang mengikuti prosedur. Governance is transitioning to the fee foundation and community vote. Nah, di sini kan ke pemerintah, artinya gini. Ya, yang barusan saya sampaikan di ulas sebelumnya bahwa perizinan-perizinan yang berhubungan dengan kepemerintahan, legalisasi di sini kan tentu nanti akan bertransisi dengan fee foundation. Nah, kalau teman-teman mengikuti channel saya sebelumnya, saya singgung masalah fee foundation ini berapa persen pun saya belum melihat fee foundation ini bentuknya seperti apa. Walaupun websitenya mungkin yang digunakan adalah tetap Pi Network ya untuk VC nantinya. Nah, tetapi untuk Pi Foundation ini yang nanti clear ya, mengkoordinir company apa, developer apa segala macam, kemudian dengan government seperti apa, itu kan belum diberikan kepada kita informasinya secara gamblang, belum. Makanya saya bilang ini prosesnya masih panjang gitu teman-teman. Kemudian roadmap are public, commitment is long term. Jadi roadmap kan sudah diberikan ke kita bahwa semua komitmen itu jangka panjang ya, di roadmap ataupun di white paper. Ini makanya kalau teman-teman yang mungkin di luar sana tidak membaca white paper, tidak memahami roadmap, ya wajar kalau misconception gitu. Oke, kemudian yang terakhir, fee is just speculation. Ini banyak banget orang yang mengatakan fee itu adalah spekulasi, fee itu piramid, fee itu scam, fee itu apa segala macam bla ya. Monggo. Di sini faktanya bahwa fee delay speculation listing on purpose ya. Kemudian value come from app service and real transaction. Di sini memang likuiditas 5 miliar untuk saat ini ya. Jadi di sini adalah bukan spekulasi sebetulnya. Nah, kalau untuk masalah yang di market saat ini yang sempat beberapa akun termasuk akun yang baru muncul ya, yang Satoshi Nakamoto mengatakan bahwa spekulasi di market ini adalah spekulasi benar-benar yang merugikan komunitas apa segala macam ya. Yang jelas ya, itu adalah salah. Kalau yang saya pahami, ternyata untuk bursa ini adalah hanya salah satu jalan penyelesaian pada poin-poin tertentu. Makanya nah ini untuk masalah kenapa saya bilang itu jalan penyelesaian pada poin-poin tertentu, itu nanti di next video saya akan sampaikan yang ada di beranda teman-teman, karena akan berhubungan ya. Jadi kenapa saya bilang seperti itu, karena memang nanti itu menjadi daya bantu untuk apa? Untuk para pengembang, utilitas dan lain sebagainya. Karena mau nggak mau itu butuh. Karena likuiditas yang ada di exchange itu dibutuhkan untuk membantu para pengembang. Pengembang apa? Pengembang utilitas, pengembang aplikasi, karena mereka juga harus punya penghasilan. Nah, karena pengembang ini nanti ketika ads-nya sudah on di aplikasi mereka, itu mereka dibayar dengan fee, bukan lagi dengan uang fiat dan segala macam. Nah, fee itu mencarinya kemana ya? Berarti kalau udah di bursa enak, larinya ke bursa kan gitu. Itu hanya one way saja, one way solution. Jadi salah satu jalan solusi yang dimana untuk dipersiapkan untuk komunitas juga, untuk developer juga, developer komunitas yang akan jadi utilitas di ekosistem Pi Network gitu teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Final thought ya, ini utility first ya. Ini adalah utilitas yang pertama, community adalah kekuatan katanya, build to last artinya membangun adalah yang terakhir. Jadi kita memang masih dalam posisi harus membangun, karena utilitas yang pertama kemarin sudah dipersiapkan, udah banyak. Kalau pengembangnya bertahan, pengembangnya masih positive thinking, tidak termakan isu atau spekulasi market saat ini. Kalau di market mungkin bisa katakan kita spekulasi, tapi untuk Pi Network itu sendiri bukan tujuannya untuk spekulasi harga, bukan. Karena memang kita berhubungan dengan produk nyata. Ya, produk dan jasa kan di white paper jelas. Ya, kekuatan komunitas itu menentukan itu nanti. Buitulah adalah untuk kita membangun daripada keberlanjutan ekosistem kita. Oke, itu aja. Jadi jangan lupa teman-teman diurak-urak lagi di Pi Network. Bukan Pi Network, white papernya Pi Network. Kemudian roadmapnya dan sebagainya. Ya, kita intinya teman-teman
saya sampaikan bahwa walaupun kita sudah melewati daripada open network membuka jaringan utama secara global, tetapi pada prinsipnya adalah ini kita masih on progress ya, dan itu hanya sebagai salah satu penyelesaian prasyarat saja untuk governments ya, governments coin artinya, dan governments payment juga global payment ya, nanti karena bertujuan adalah untuk cross payment dan cross border. Ini berhubungan dengan monetary ya, nantinya berhubungan dengan global monetary, makanya nanti ini memang perlu pematangan, perlu satu-satu dirapikan, diselesaikan ya, whatever apa yang saya sampaikan ketika memang teman-teman tidak yang saya pahami, sharing saya ini yang saya pahami, teman-teman tidak bertolak belakang, it's okay, never mind. Jadi silahkan saja Dior masing-masing. Saya rasa setiap project yang kita jalankan apapun itu, Dior adalah number one. Gitu teman-teman. Ya oke, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Next kita yang ada di beranda, setelah video ini kita coba informasikan, kita coba pelajari apa dan bagaimana. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.